Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Senda Zaria Atinta sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Juhud sebagai juru bicara atau penyanyi dan rekan saya yang satunya Vicky Zenicia sebagai juru kamera. Berikut ini adalah program inventarisasi di desa Kecamatan Rapersia Kabupaten Rambutan Provinsi Elang terhadap ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh penyanyi. Untuk penyanyi silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sesi terakhir ini diharap teman-teman belum lanjut. Baik, kami mengambil program inventarisasi di desa Ambrit, Kecamatan Rapersia, Kabupaten Rambutan, Provinsi Elang dengan tema yaitu ketahanan pangan. Next. Baik, menuju latar belakang. Pertama-tama penanaman desa Ambrit ini sangat bergantung pada hasil pertanian mereka, khususnya padi. Di 6 bulan pertama memang di desa ini sangat kuat untuk hasil tadi. Namun di 6 bulan berikutnya karena perubahan iklim serta penyerangan hama dan infrastruktur yang kurang memadai, terdapat penurunan yang cukup signifikan di hasil produksi di desa Ambrit. Next. Di tahap persiapan kami melakukan pembentukan tim dan pembagian tugas, penyusunan jadwal rinci, penyusunan instrumen pengumpulan data, dan koordinasi dengan pihak kelurahan. Yang pertama adalah pembentukan tim. Tim ini terdiri dari ketua, wakil ketua, dan instansi yang lainnya. Anggota tim dari ketuanya. Tim dibentuk berkoordinasi dengan kepala desa, kepada masyarakat, kepala dinas ketahanan pangan, atau pejabat terkait dengan surat keputusan. Tim ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi data ketahanan pangan seperti stok, produksi, distribusi, infrastruktur, dan akses pangan. Sebelum melakukan pengambilan data, kami membuat atau menyusun jadwal. Kami berencana untuk pengambilan data ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Di minggu pertama, khususnya di hari pertama sampai hari ketiga dilakukan pembentukan tim dan briefing tim. Kemudian di hari berikutnya dilakukan pengumpulan data primer. Sampai dengan minggu kedua, pengumpulan data primer mengenai survei lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok tani. Kemudian di minggu terakhir yaitu pengumpulan data sekunder seperti inventarisasi dokumen resmi kelurahan, pengumpulan data dari instansi terkait. Kemudian ada penyusunan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada data identitas responden dan lokasi, kemudian aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan dan konsumsi pangan, kemudian data pendukung kualifikasi lainnya. Sebelum melakukan kegiatan pengambilan data, kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk meminta izin kepada perangkat setempat dan melakukan koordinasi agar pengambilan data dapat berjalan dengan lancar. Pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan data primer. Yang pertama
verifikasi data dan mendapatkan gambaran objektif yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara saja. Kemudian untuk urgensi dari wawancara, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi sosial ekonomi potensi yang ada di desa. Baik, berikut adalah hasil dari survei lapangan. Kami mendapat beberapa informasi di sini, yaitu luas lahan yang diamati yaitu ada sekitar 6,38 hektar. Kemudian topografi lahannya sedikit bergelombang. Kemudian ada jenis tanah yang dominan. Nah, di sini termasuk tanah yang subur. Sebelah tanah juga subur dan gembur. Pemanfaatan lahan ini adalah sawah irigasi. Kemudian komoditas pertanian atau perkebunan utama yaitu padi dan kedelai jagung. Untuk kondisi tanaman terdapat hama dan penyakit ringan, jadi perlu dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian ada focus group discussion. Fokus group discussion ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu kritis secara kolektif, validasi temuan data primer, dan yang terpenting memfasilitasi proses penyusunan solusi yang menjadi prioritas bersama di bawah. Kemudian ada data dari infrastruktur desa dari pertanian di desa Aprik. Yang pertama ada jalan usaha. Jalan ini memiliki kualitas sedang. Mengapa dibilang mendapat kualitas sedang? Karena jalan tanah dengan lebar 2 meter dapat dilalui motor dan pick-up. Namun ketika masuk pada cuaca hujan atau musim hujan menjadi becek dan licin, maka perlu dilakukan penataan ulang. Kemudian untuk saluran irigasi. Saluran irigasi di sini untuk kondisi dapat dikatakan baik karena saluran beton kemarin masih utuh dan berfungsi baik, debit airnya stabil, hanya terdapat sedikit lumut dan beberapa titik. Kemudian ada gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan ini dalam kondisi buruk ya, karena tidak layak simpan untuk jangka panjang dan terdapat tanda-tanda serang tikus. Kemudian ada pagar batas lahan. Masuk kualitas sedang karena terdapat pagar permanen. Batas hanya berupa patok kayu yang sudah lapuk. Jadi perlu adanya pengembalian atau rekonstruksi ulang. Kemudian ada pompa air. Pompa air di sini kualitasnya buruk karena untuk mengairi lahan pertanian dengan luas 6,38 hektar tadi, desa hanya memiliki 1 unit tempat diesel saja dan kurang terawat. Jadi perlunya ada distribusi alat untuk pengembangan di sektor pertanian. Next. Kemudian ada hasil data dari wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada sumber kelompok tani yang mendapatkan hasil yaitu ketergantungan desa Aprik pada komoditas padi sangat tinggi, mencakup sekitar 90% dari total sawah. Pola tanaman yang diharapkan secara umum adalah padi, kedelai, dan jagung. Meskipun secara teori petani berupaya menanam 2 kali setahun, upaya menanam palawija seperti jagung dan kedelai pada musim kemarau seringkali gagal total akibat kekeringan yang masuk. Kemudian untuk infrastruktur dan irigasi menjelaskan bahwa dari narasumber dari Bapak Sahabat menjelaskan bahwa meskipun saluran irigasi primer yang bisa dikatakan bagus tadi, namun terdapat kendala di beberapa saluran irigasi tersier yang sebagian dari saluran ini menyempit, jadi perlunya ada pembenahan untuk saluran irigasi tersier. Kemudian ada pengambilan data sekunder. Kami mengambil data produksi panen tahun 2023 tahun yang lalu, kemudian data luas lahan panen tahun 2023 dan mengacu pada kebijakan daerah.
Berikut adalah data produksi tahun 2023 ya. Dapat dilihat di sini jumlah penghasilan padi sangat dominan, sekitar 90% per tahunnya, sekitar kurang lebih 33 ton. Kemudian untuk jagung kurang dari 5 ton dan kedelai kurang dari 3 ton. Kemudian ada data luas lahan panen pertanian tahun 2023. Dan juga kami mengacu pada dokumen kebijakan peraturan daerah tentang WPB, kemudian peraturan bupati tentang rencana dan sertifikasi pertanian. Mungkin cukup pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada pembahas, dipersilakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hidayah Absen 5. Di sini saya akan bertanya dari data sumber yang sudah dipaparkan oleh penyaji, mengapa data luas lahan pangan atau lahan panen itu sangat penting untuk diketahui dan apa urgensi utamanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembahas kedua, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Denika Paulina. Saya bertanya. Saya akan bertanya terkait data primer. Kendala apa sih yang kalian dapatkan untuk pengambilan data primer, dan kalau tidak ada kendala, apa sih cara penyelesaian kalian? Baik, terima kasih kepada pembahas. Berikutnya akan dijawab oleh penyaji. Untuk penyaji, silakan. Baik, terima kasih atas masukan atau pertanyaan dari pembahasan kedua. Mungkin saya jawab dari pertanyaan dari pembahasan dulu. Apa kendala yang ditemui di lapangan saat pengambilan data primer? Mungkin saat pengambilan data primer di lapangan, yang pasti menyesuaikan jadwal dengan penggarap sawahnya ya. Kita tahu sendiri kan, dari penggarap sawah itu kan beda dengan jadwal kita. Jadi mereka sewaktu-waktu bisa ke lapangan, bisa siang, bisa pagi, bisa malam. Jadi kita untuk pengambilan data, wawancara, dapat pendengarnya itu sesuaikan jadwalnya. Mungkin kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amrit. Tadi pertanyaannya adalah mengapa data luas lahan penting dan urgensi utamanya. Mungkin tadi lupa untuk urgensi lahan pangan. Mungkin mengapa penting? Ya, karena dari data luas lahan tersebut kita dapat mengukur ketahanan pangan itu jawabannya itu bertahannya itu bisa lama atau enggak. Jadi kurang lebih untuk perkiraan stok. Mungkin itu saja. Gimana untuk di pembahasan pertama? Cukup. Baik. Mungkin sekian saya kembali. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami